Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjas Moro dengan NIM 1831502297. Saya di sini ingin mempresentasikan UAS saya yang berjudul Aliansi Strategik dengan mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Muhammad Makbur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya bersama teman saya yang menemani saya dalam membuat video ini. Strategi aliansi strategik yaitu ada tujuannya. Pertama, menghapus faktor pendorong aliansi. Yang kedua, mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Yang ketiga, menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global. Yang keempat, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktikkan dalam skala global dan nasional. Yang kelima, membahas aliansi strategik yang diterapkan pada KLM dan Norwest. Yang keenam, menelusuri strategi aliansi yang diterapkan oleh Grup Salim. Aliansi strategik dibagi tiga, yaitu satu, globalisasi ekonomi, meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Dua, syarat aliansi, bergesernya fokus perhatian dari ROI menjadi ROS. Ketiga, tujuan aliansi strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Aliansi strategi, faktor pendorong eksternal. Satu, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya bank mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang lengkap. Aliansi strategik, faktor pendorong eksternal 2. Munculnya banyak persaingan baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Terus yang kedua, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dari mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Aliansi strategik, faktor pendorong internal. Satu, adanya kebutuhan untuk bekerjasama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan insentif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama. Memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi know-how, aset finansial, persaingan, akses dan segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Kelebihan dan kelemahan aliansi. Kelebihannya dibagi dua, yaitu akses terhadap aset pelengkap. Yang kedua, kecepatan. Terus kelemahannya ada 4. Yang pertama, kurangnya kontrol. Yang kedua, membantu pesaing potensial. Yang ketiga, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan. Yang keempat, sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Peta global aliansi strategik. Aliansi strategik dalam skala global dikategorikan menjadi 2. Satu, aliansi patungan atau aliansi joint venture.
dengan ciri mitra kerja partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Yang kedua, aliansi khusus fungsional specific alliance dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Peta global aliansi strategik ada dua, yaitu aliansi joint venture dan fungsional spesifikasi kompetitif aliansi. Pertama, aliansi joint venture, badan hukum terpisah dengan atau kadang-kadang tanpa kontribusi resiprositas. Yang kedua, kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas. Yang ketiga adalah umum bagi partner untuk bekerja sama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang tetap beroperasi sebagai persaing di pasar yang lain. Fungsional spesifik kompetitif aliansi, yaitu ada dua. Yang pertama, badan hukum tidak terpisah. Yang kedua, kerjasama terbatas pada suatu atau jumlah fungsi tertentu, misalnya A. dalam lead bank, B. persetujuan distribusi silang, C. persetujuan lisensi silang, D. persetujuan kerjasama manufaktur, atau E. joint bidding. Aliansi strategik KLM Norwest. Elemen aliansi patungan KLM Norwest yaitu jenis kemitraannya, kesepakatan patungan namun tanpa badan hukum yang baru. Nah, jenis kontrak perjanjiannya kontrak evergreen minimal tenggak sampai 2010. Setelah tahun 2007 mereka dapat membatalkan aliansi tersebut dengan memberitahuan dalam jangka 3 tahun. Ketergantungan, KLM dan Norwest masih sebagai perusahaan yang terpisah. Mengurangi ketidakpastian tercapainya target trans atau Atlantik. Minat umum, keduanya ya dalam pasar yang sama. Koordinasi atau pelaksanaan, koordinasi penuh atau penjualan bersama. Fokus aktivitas, penumpang dan usaha kargo. Pengaruh, komite pengendali aliansi. Dampak finansial, pembagian kontribusi atau pendapatan 50-50. Aliansi strategi KLM Norwest. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu 1. Fase formasi. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluas jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya kompetitif. Yang kedua, fase operasi. Variabel yang perlu diperhatikan: 1. Kontribusi mitra bisnis. 2. Pengendalian. 3. Wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. 4. Peran komunikasi dalam aliansi. Aliansi strategi dalam Norwest, pelajaran yang dapat petik 2 yaitu fase evaluasi. Kedua perusahaan yang sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komite jangka panjang. Peta aliansi strategi Grup Salim. Nah, itu 1. Aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Kedua, development stage, berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Peta aliansi strategi Grup Salim. Grup Salim merupakan diversifikasi bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, industrial, makanan, dan agrobisnis. 2. Strategi aliansi Grup Salim. 1. Joint ownership management. Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. 2. Lean investor. Grup Salim menjadi pelapor dalam bidang bisnis baru. Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar.
baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Sekian dari saya, dan teman saya akan mengasih pertanyaan untuk saya. Yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang membuat alasan perusahaan untuk melakukan aliansi strategik. Yaitu ada dua, faktor pendorong eksternal dan faktor pendorong internal. Faktor pendorong internal ada 5, yaitu 1. Proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerjasama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya lead bank mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset dan berbagai sumber daya yang langka. 4. Munculnya banyak persaingan baru dalam bisnis tradisional memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang kelima, pergeseran dari produk menuju kompetisi memaksa perusahaan untuk keluar dari mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Faktor pendorong internalnya ada 2, yaitu adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas kompetensi inti dan insentif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Yang kedua, motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategik meliputi teknologi, know-how, aset finansial, persaingan akses pada segmen pasar, akses terhadap input-output, dan pengalaman manajemen sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Pertanyaan kedua, Sebutkan kelemahan dan kekuatan aliansi strategik. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dibagi 3, yaitu 1. Akses terhadap aset, 2. Kelengkapan, 3. Kecepatan. Kelemahannya yaitu ada 4. Kurangnya kontrol, membantu persaingan potensial. Yang ketiga, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan. Yang keempat, sukar untuk mengintegrasi pembelajaran. Dan pertanyaan terakhir, yang ketiga, Pelajaran penting apa yang dapat diambil dari aliansi strategik antara KFM dan Metronet? yaitu ada 3, fase formasi, fase operasi, dan fase evaluasi. Fase formasi, kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluas jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan pencapaian suatu tingkat gaya kompetitif. Yang kedua, fase operasi. Variabel yang perlu diperhatikan: 1. Kontribusi mitra bisnis, 2. Pengendalian, 3. Wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra dan pengendalian. Yang keempat, peranan komunikasi dalam aliansi. Fase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Sekian dari video saya. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.